Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemberian hadiah berupa apresiasi dari Bapak Kepala Desa Batu Tunggal kepada anak asli Batu Tunggal yang telah menghatamkan hafalannya. Marak sedikit gitu, biar agak untuk memotivasi anak-anak kita yang hadir di sini. Nah, kita ujilah hafalannya dengan melanjutkan ayat yang akan kami baca nanti. Jadi ini sekali lagi bukan sidang munaqashah, bukan menentukan beliau lulus atau tidak lulus. Karena yang kalau menentukan lulus atau tidak lulus itu harusnya guru pembimbingnya. Ini saya bukan guru pembimbingnya kan, udah diluluskan sama gurunya. Mudah-mudahan ini acara apalah hiburan ya. Harusnya hiburan muslim itu bukan musik, tapi hiburan muslim itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kegiatan mengkhatamkan ini dengan memuji hafalan beliau menambah semangat kita dan juga anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Dengan lahirnya para hafiz Quran dari Batu Tunggal, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan ke desa kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kedua motivasinya buat kita semua bahwa Al-Quran itu bukan hal yang mustahil untuk dihafal. Kalau kita tengok ini banyak begini tebal, apalagi kalau Qurannya tebal begini, tak mungkin dihafal. Itu mati lagu menghafalnya itu gitu. Enggak, jangan tengok secara keseluruhan, tengok satu persatu. Satu lembar kan tipisnya Bu, ada satu sehari, gitu lama-lama jadi tebal itu. Ya baik, menghafal Al-Quran bukan hal yang sulit, bukan kami yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan dalam surah Al-Qamar. Dan itu 4 kali Allah ulang di dalam surah yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah kami mudahkan, sungguh pakai kata walaqad lagi kan. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dihafal. Tinggal kita mau atau tidak. Sebelum ke Ananda, ada satu hal yang penting saya sampaikan, dan ini adalah tulisan dari adik kelas saya, Ustadz Alwisah Terkemente. Menghafal Al-Quran itu tidak Allah berikan untuk orang kaya. Al-Quran itu juga tidak Allah berikan untuk orang miskin. Al-Quran itu tidak Allah berikan untuk orang yang pintar. Dan Al-Quran itu tidak Allah berikan untuk orang yang tanda kutip bodoh. Tapi Al-Quran itu Allah berikan kepada orang yang mau. Kalau mau Allah kasih, tinggal usaha kita. Kalau lah dari dulu kan Bapak menghafal 1 ayat aja sehari, kira-kira umur berapa itu hafal kan? Kalau mau kan Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Dan menghafal Al-Quran tidak butuh bakat. Kalau jadi kaligrafer itu butuh bakat alami, menulis yang cantik. Untuk bisa menyanyi atau jadi kori butuh suara yang alami dari lahir. Bahkan itu cenderung keturunan. Saya mungkin kalau dibilang putus asa, mungkin putus asa lah. Sehebat apapun saya belajar tilawah, tak akan bisa saya seperti Ustaz Darwin. Mungkin sampai mati pun tak bisa itu. Seperti Ananda Imam aja mungkin tak bisa. Suara beliau jauh lebih baik dari saya. Tapi untuk menghafal Al-Quran tak butuh bakat alami. Itu sudah dibuktikan dan kita lihat bersama di televisi, ya kan? Siapa? Najam yang lumpuh. Bahkan ada satu lagi Fajar
Fajar namanya di Jawa, yang itu lahir dalam keadaan bocor jantung. Lahirnya bocor jantung dan lumpuh otak, tapi bisa hafal 30 juz. Lumpuh otak. Dokter saat dia lahir memvonis umurnya paling lama bisa bertahan 4 bulan. Tapi luar biasanya ayah dan ibunya ketika di saat-saat kritis seperti itu hampir tidak ada harapan lagi kalau dari segi medis, ayahnya dan ibunya bergantian membacakan Al-Quran di telinganya 24 jam. Ketika ayahnya ada kegiatan, ibunya yang membacakan. Capek ibunya, ayahnya menggantikan selama di rumah sakit itu. Sehingga akhirnya anak itu alhamdulillah sehat. Dan sampai sekarang masih hidup. Umurnya mungkin sekarang udah ada 18-an tahun itu. Yang saat itu divonis dokter hanya bisa bertahan paling lama sampai 4 bulan. Alhamdulillah, saya yakin tak ada anak kita yang di sini yang lumpuh otak. Ya, insya Allah kalau kita mau bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tadi Ustadz nanya, mungkin kalau udah tua kita sulit ya Ustadz menghafal Quran. Tadi kata Ustadz, sebenarnya lebih mudah. Apalagi yang ada basic bahasa Arab saya sampaikan. Yang sulit buat kita konsistensinya. Waktu kita habis disita oleh kegiatan-kegiatan orang dewasa lah. Kalau yang udah berkeluarga kan, cari nafkah atau yang lain-lain. Kalau yang sekolah putus, hanya untuk fokus hanya untuk menghafal. Makanya bisa kita fokusnya yang tak bisa. Kalau menghafalnya bisa semua. Guru kami dulu menghafal Al-Quran, ada Pak Kades ini, yang itu juga udah kandung dari mama saya. Guru kami menghafal Al-Quran di Darul Ulum itu menghafal sesudah anaknya 4. Cuman beliau bisa fokus saat itu karena usahanya di sawah, bertani. Jadi beliau lebih sering tidur di sawah buat bubuk. Habis subuh beliau turun ke sawah, kemudian nanti kira-kira udah mulai panas beliau istirahat, masuklah ke kelambunya itu menghafal Quran. Sekali seminggu distorkan ke gurunya di Penyambungan sampai selesai. Tapi memang sambil mencangkul pun, kata mama saya dulu, sambil mencangkul pun beliau ngulang hafalan. Jadi bisa, bukan tidak mungkin. Baik, itu sekedar motivasi buat kita semua anak kami yang ada di Batu Tunggal ini. Insya Allah bisa menyusul. Ada khairul fajri kedua, ketiga, dan insya Allah sampai ratusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Desa Batu Tunggal ini menjadi kampung Quran. Baik, kita mulai untuk menyimak hafalan anak kita Khairul Fajri. Hasibuan ya? Allah, hasibuan pula ini. Saya hasibuan baru tahu setelah dibacakan sama apa tadi? Bukan ketua panitia. Ketua panitia tadi Khairul Fajri sempat tersebut sekali ya. Ya karena biasa menghafal ingat juga langsung gitu. Tapi karena kebetulan satu marganya macam hanya ingat. Ya kebetulan ya. Kebetulan atau takdir ya? Tak tahu lah saya. Tapi biarpun sama-sama hasibuan, suara saya tak sebagus Ustaz Darwin hasibuan ya Bu. Nanti Bapak Ibu pikir ini ada ini Ustaz Darwin ini enak suaranya, enggak. Ya baik, kita mulai, kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan Al-Quran yang dilantunkan anak kita nanti. Orang pahala orang yang membaca dan yang mendengarkan sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja ya, nggak usah tegang kali. Inna as-safa wal marwata min sya'air
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Oke, cukup lah ya, yang panjang-panjang kali. Nanti kelamaan Ustadz ditampil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cari yang agak sulit ya. Iya, mau yang mirip-mirip. Oke, baik. Ayat sulit aja lah ya. Cari dulu. Oke. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mithlu hawzil unsayayn. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله
وكان عليما حكيما. ومن الذي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Biasanya para peserta 30 ini agak layas itu sama juz 1. Nah, jadi kita kasih juz 1. Ya, itu sering kejadian di MTQ. Peserta 30 juz itu sering dijebak dengan juz 1 karena agak sedikit merasa aman gitu. tapi sering disitulah mau masalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
paling panjang satu halaman tuh. Ingat. Nah, itu. Iya, ayat hutang piutang, karena ini panjang urusan ini. Makanya panjang juga ayatnya tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil'adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى إلا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya. Saya baru baca tulisan dari guru kita Ahsin Safar ya, guru kita yang ada di Jakarta, Ahlul Qurra ya, Dewan Hakim Internasional ya. Kata beliau, seorang penghafal Quran tidak usah iri, nggak usah cemburu kepada orang kaya dengan kekayaannya, dan nggak usah cemburu kepada pejabat dengan jabatannya. Insya Allah para penghafal Quran akan bahagia dengan membawa Al-Quran sampai ke yang lahat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa dijaga sampai akhir hayat ya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari tokoh-tokoh masyarakat kepada Bapak Malim juga kami persilakan untuk memberikan upah-upah kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ahmad, Bapak Daru, Bapak Marajo, dan yang tidak kami sebutkan bisa satu persatu namanya kami persilakan. Mila, silakan Mila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyaksikan bersama bahwasanya Ananda Fajri betul-betul sudah hafal 30 juz. Mungkin selama ini kita hanya mendengar hafal 30 juz, tapi sudah kita saksikan bersama bahwasanya Ananda memang betul-betul sudah hafal. Dan selawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan sampai nanti dia mengakhir, yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz dan pengurus PDQ dan yang kita berada di sini semua, dan yang kami muliakan Ananda Fajri dan ibunda tercinta yang hari ini di depan Ananda Fajri ada upah-upah yang kami berikan hari ini. Ananda Fajri, lihat tokoh masyarakat semua di sini, para ustadz semua di sini menyambut bahagianya kita sebagai masyarakat Desa Batu Tunggal. Ada Ananda Fajri yang bisa hafiz 30 juz, dan melalui upah ini Ananda, mudah-mudahan Ananda bisa mempertahankan hafalan, karena sama kita dengar menghafal mudah, mempertahankan ini lumayan perjuangannya. Dan kepada ibunda, terima kasih sudah mendidik Ananda Fajri sehingga sama kita saksikan bahwasanya Ananda ini menjadi Ananda terbaik yang ada di Desa Batu Tunggal. Dan kami berharap Ananda Fajri, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk yang lain yang belum habis 30 juz, yang masih 18 juz, 15 juz, lebih semangat. Dan kami berharap nanti setelah menuntut ilmu di luar sana Ananda, pulanglah ke kampung kita ini, binalah adik-adik kita supaya ada macam kawin, supaya ada penerusnya, dan bisa memotivasi dan memberi semangat kepada anak-anak yang lain. Dan mungkin tak panjang yang saya sampaikan, sekali lagi selamat kepada Ananda, terus berjuang, doakan masyarakat Desa Batu Tunggal, dan mohon doakan agar banyak hafiz yang berasal dari Desa Batu Tunggal. Kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di halaman kantor Bapak Desa Batu Tunggal dalam mengikuti acara tugas sekaligus, yaitu peringatan Isra Mi'raj dan Khatam 30 juz Ananda kami Ananda Fajri. Tadi mungkin Pak Kades sudah banyak menyampaikan, namun sesuai dengan orang kita yang bermarga. Jadi mudah-mudahan upah-upah yang ada di hadapan anak kami ini menerima tidak badan. Mudah-mudahan makin semangat ke depan. Ini ada awal dari perjuangan kamu seperti kata Pak Ustadz tadi. Jadi kepada kita, sepakat kita kiranya agar upah-upah ini menyatu dengan diri anak-anak kita ini, tentunya dengan ridho Allah SWT. Mari kita horaskan 3 kali betul-betul nanti, tandanya kita semua mengharapkan Ananda kita ini sehat walafiat dari sekarang hingga ke akhir hayat. Jadi memang ada upah Pak juga kasuari pemerintah Desa Batu Tunggal, tanda gonang niroha pemerintah Desa Batu Tunggal, seluruh masyarakat Desa Batu Tunggal di atas hadisnya 30 juz. Mudah-mudahan menjadi amal, menjadi semangat untuk masyarakat Desa Batu Tunggal. Pesada 2 tolu 45 itu sudut serumara, itu sudut hama mora. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan 1 unit sepeda motor kepada Adinda kami Ananda Fajri yang pada hari ini diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Desa Batu Tunggal.
Iya, fotografer, tolong diabadikan momen yang paling berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tahun depan ada lagi yang habis kita buat acara yang seperti ini. Mari sama-sama berlomba-lomba, Fastabiqul khairat. Nanti setelah acara ini kepada anak Amil Fajri sudah bisa, mau langsung dinaiki kendaraannya pun bisa, entah sayang didorong pun bisa. Ya, bonceng terus manaknya nih sepeda motornya nanti ya.